Assalamualaikum Pak Eja. Apa kabarnya Pak Eja? Sehat-sehat Pak Eja? Waalaikumsalam Pak Dahlan. Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Ada apa Pak? Alhamdulillah Pak, saya senang mendengarnya. Mohon maaf nih Pak, saya malam-malam telepon ke Pak Eja. Tadi saya sudah chat Pak Eja, kayaknya Pak Eja banyak aktivitas di sekolah. Ya, iya Pak. Aduh, saya belum sempat balas chat dari Pak Dahlan nih karena banyak kesibukan di rumah, di sekolah juga Pak. Kenapa ya Pak? Ya. Jika tidak keberatan, bisa diceritakan Pak. Barangkali saya bisa membantu dan menemukan solusinya Pak. Jika ada Bapak yang keluh kesah itu Pak. Oh iya, Alhamdulillah tuh. Terima kasih Pak. Emang saya sedikit ada beberapa masalah ya Pak dengan salah satu siswa kelas 6 yang menjadi perhatian saya dan saya merasa bingung menghadapi siswa tersebut Pak. Jadi kira-kira Bapak harapannya dari hasil pembicaraan kita ini apa Pak? Saya sih berharap mendapatkan solusi setelah kita bercerita tentang masalah ini Pak. Baik Pak, kira-kira ada yang masih ada yang lain ingin Bapak dapatkan Pak? Saya kira itu saja. Saya berharap ada solusi dari masalah tersebut Pak. Nah, semoga nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak ya, untuk mengenai permasalahan ini Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin Pak ya. Amin amin ya Pak. Ya, Jadi Pak. permasalahannya seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya, jadi gini Pak. Yang tadi saya sudah katakan, ada salah satu siswa laki-laki di kelas 6. Setiap pembelajaran mata pelajaran PJOK, anak tersebut tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Bahkan anak tersebut tidak pernah memakai seragam olahraga Pak. Seberapa sering anak tersebut tidak mengerjakan tugas dan ketika pelajaran olahraga tidak menggunakan pakaian olahraga Pak? Yang saya lihat sih sering sekali ya Pak ya, terutama saat jam-jam pelajaran PJOK. Apakah Pak Eja pernah menegurnya atau memanggil secara pribadi mengenai alasannya kenapa Pak? Sejauh ini saya baru menanyakan di kelas kenapa tidak mau mengerjakan tugas dan kenapa tidak pernah memakai pakaian olahraga. Tetapi anak tersebut tidak mau menjawab dan tidak terbuka sepertinya. Dan belum saya panggil secara pribadi Pak untuk menanyakan alasannya terhadap permasalahan anak tersebut. Jadi anak tersebut belum bisa menjawab Pak ya, kenapa alasannya dan tidak mau terbuka kepada Pak Eja. Apakah setiap pembelajaran yang lain anak tersebut seperti itu Pak? Ya, kebetulan saya belum menanyakan ke guru yang lain ya Pak ya. Dan saya juga belum menceritakan hal tersebut kepada guru yang lain juga. Jadi sebelumnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Eja selanjutnya Pak untuk mengajak anak biar bisa ngobrol Pak? Ya mungkin seperti Pak Dahlan katakan tadi ya, akhirnya saya terinspirasi, barangkali diawali dengan bertanya pada wali kelasnya, apakah sama yang saya alami, apakah tugas-tugas yang dikerjakan ataukah tidak. Mungkin saya akan berusaha untuk mencari tahu itu Pak. Kira-kira nih Pak, mohon maaf, kira-kira Pak Eja mau tidak menemui wali kelasnya untuk berkoordinasi mengenai anak tersebut Pak? Nah iya, saya akan berusaha Pak untuk berkoordinasi dengan wali kelasnya dan konsultasi karena wali kelas yang lebih dahulu yang lebih tahu bagaimana keadaan siswanya ketika di kelas Pak. Nah, rencana yang bagus itu Pak. Terus apakah Pak Eja untuk mengecek kehadiran di kelasnya juga Pak?
Nah, untuk kehadiran sih sudah bagus ya Pak ya, selalu masuk. Saat pelajaran saya juga selalu masuk Pak. Tapi tadi anaknya tidak mau menjawab ya Pak, ataupun tidak mau bercerita secara terbuka kenapa tidak pernah mengerjakan tugas. Ya, betul Pak. Anak tersebut masih belum terbuka ya. Masih belum mau bercerita kenapa alasannya. Oke. Kira-kira Pak Eja punya cara tidak supaya anak itu mau terbuka menceritakan alasannya mengapa tidak mengerjakan tugas Pak Eja dan tidak menggunakan seragam olahraga ketika mata pelajaran Pak Eja? Ya, saya akan mencoba memanggil anak itu Pak. Mungkin secara empat mata saya tidak akan bertanya di kelas. Mungkin ketika dipanggil secara pribadi, anak tersebut mau bercerita dan memberikan alasannya. Mungkin kalau di kelas anak tersebut malu ya, atau takut dengan teman-temannya, tahu barangkali permasalahan yang dia alami. Nanti akan saya panggil secara pribadi juga Pak, dan menanyakan kenapa anak tersebut tidak pernah mengerjakan tugas PJOK dan tidak pernah menggunakan baju olahraga saat pembelajaran saya Pak. Kapan Pak Eja akan memanggil anak tersebut Pak? Mungkin secepatnya Pak, lebih cepat lebih baik juga ya. Mungkin 1-2 hari ke depan saya coba untuk panggil anak tersebut Pak. Lalu ketika anak tersebut sudah mengungkapkan alasannya, tindak lanjut Ya. apa ke depannya Pak Eja yang akan lakukan untuk menangani anak tersebut? Ya, mungkin ada beberapa yang saya pikirkan Pak. Ketika anak itu menemui atau ada kendala di rumah yang mengganggu dia belajar sehingga dia tidak sempat mengerjakan tugas, mungkin saya mencoba mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Barangkali orang tuanya bisa mendukung atau mensupport serta memberikan perhatian lebih sehingga anak itu bisa membantu, sehingga anak itu bisa dipantau Pak oleh orang tuanya. Atau ketika anak itu dipanggil kemudian mungkin permasalahannya ada dengan teman atau di kelas, saya akan mencoba mencari tahu akar permasalahan dan mencari solusinya. Nanti saya akan komunikasi dengan wali kelasnya Pak. Mungkin begitu Pak. Siapa saja yang akan Pak Eja libatkan untuk menangani permasalahan anak tersebut Pak? Ya, awalnya saya hanya akan memanggil secara pribadi, kemudian berikutnya mungkin saya akan panggil pihak-pihak yang terkait. Ketika permasalahan yang ada di sekolah, saya akan komunikasikan dengan wali kelas. Namun ketika permasalahannya berasal dari rumah, saya akan koordinasi dengan orang tuanya Pak, begitu Pak. Mudah-mudahan 1 ataupun 2 hari Pak Eja bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Apa yang akan kami usahakan, semoga anak itu bisa berubah jadi lebih baik lagi Pak. Ya, saya tunggu obrolan lagi Pak untuk kedepannya. Mungkin minggu depan Pak Eja bisa membahas permasalahan anak ini supaya dapat alasannya seperti apa ya Pak. Ya, mudah-mudahan minggu depan sudah ada jawabannya Pak. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya Pak. Ya, sama-sama Pak Eja saling sharing mengenai permasalahan anak tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu pembelajaran di kelasnya Pak ya. Amin Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Eja atas waktunya. Sampai ketemu lagi di minggu depan Pak Eja. Assalamualaikum. Ya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Gaskeun. Ini keren sih, jadi percakapannya bener-bener kayak natural, kayak bener-bener di sekolah ya. Dan natural banget, kayak memang mungkin itu permasalahannya memang nyata. Jadi kayak gitu. Cuman ada sedikit miss tadi di depan sih. Jadi antara apa mau menceritakan permasalahannya sama
oh kayaknya udah ketebak nih permasalahannya kayak gitu. Ada miss itu aja sih, cuman dari semuanya dari coaching ini alur tirtanya sudah jelas-jelas jelas ada, dan itu sesuai dengan alurnya, masuk satu persatu mulai dari bagaimana cara penanganannya, mulai dari permasalahannya, ceritanya, dan memang Pak Dahlan juga tidak memberikan tekanan kepada pasien, jadi Pak Isa nyaman untuk bercerita kayak gitu. Itu sih masuk dari hasil observasi saya tadi. Gitu Bapak. Terima kasih Pak Dani. Oke, terima kasih. Pak Dahlan, selamat malam. Ada apa ini telepon tumben jam segini? Waalaikumsalam, mohon maaf Pak Wahyu mengganggu waktunya. Gimana kabarnya Pak Wahyu, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak, sehat ya hari ini ya? Tapi kayaknya mukanya agak lemes nih. Ada apa ini Pak ini? Ya, sehat alhamdulillah Pak. Sebetulnya saya memang agak sedikit masalah Pak, namun bingung untuk mengutarakannya. Tadinya saya mau akan menceritakan hal ini di sekolah, tetapi di sekolah kita banyak aktivitas di dalam kelas. Kira-kira Pak Wahyu ada waktu Pak? Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu aktivitas Bapak tidak di malam hari ini Pak. Oh iya, insya Allah ada sih Pak, ada waktu ya. Jangan sungkan-sungkan Pak untuk bercerita kalau memang ada hal-hal yang mengganggu Bapak. Gitu, silahkan. Ada apa Pak? Pak Dahlan? Halo Pak Wahyu. Ya, gimana? Ada apa? Alhamdulillah, insya Allah masih ada waktu kok. Ada apa? Gimana? Silahkan. Nah, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ke belakang saya merasa tidak nyaman tentang pikiran saya Pak, merasa agak tidak tenang Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak tersebut? Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nih malam ini nih Pak? Saya harap mendapatkan sebuah solusi Pak, atau ketenangan. Apakah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Wahyu Pak? Oh baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan selain mengharapkan solusinya nantinya? Ada Pak. Ya udah ya, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahan ya Pak. Amin. Jadi permasalahan seperti apa yang Bapak pengen ceritakan? Coba silakan. Amin Pak. Jadi gini Pak Wahyu ingat atau tidak? Beberapa hari ke belakang saya mendapatkan supervisi dari Ibu pengawas pembina Pak. Ibu pengawas pembina. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi buat bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak ini mendapatkan supervisi? Di supervisi itu mungkin ada tegurannya ya Pak ya? Kemungkinan Ya, itu ada tegurannya Pak, ada tegurannya. ya. Apa yang Pak Dahlan sampai mendapat teguran itu kenapa Pak? Pengawas pembina mengkritik saya Pak tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ketika di kelas pada suatu saat saya diobservasi Pak. Oh, jadi pas proses mengajar yang bagaimana? Apakah Pak Dahlan ini dinilai kurang bisa mengelola kelas kah dengan baik, atau seperti apa sehingga sampai dapat kritikan gitu Pak? Sebetulnya gini Pak, saya hanya tidak memakai buku teks ketika di dalam kelas tersebut. Dan Ibu pengawas itu agak sedikit keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, jadi masalahnya begitu. Baik. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Dahlan lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran mengajar itu Pak? Nah, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar menggunakan dari sumber lain seperti buku referensi dari perpustakaan ataupun dari internet, yang saya pahami
yang mengacu kepada kurikulum. Sampai saat itu beliau agak kurang berkesan ketika saya menyampaikan hal yang seperti itu, Pak. Oh, mengapa Pak Dahlan tidak menggunakan buku? Saya menggunakan dari berbagai sumber, Pak. Yang pertama dari internet ataupun dari menayangkan video-video yang ada di YouTube. Terus yang keduanya dari perpustakaan. Dari perpustakaan, jadi si anak tersebut mencari sebuah referensi ketika sebelum mempresentasikan tugasnya di depan kelas, Pak. Oh, oke. Jadi itu Bapak sebenarnya sudah bagus ya Pak ya atas hal-hal tersebut. Kemudian soal output nih Pak, menurut Bapak bagaimana hasilnya mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para peserta didik itu beragam ya Pak ya, dan belajarnya pun pasti juga berbeda-beda. Betul, Pak. Dengan saya menggunakan metode ini cukup memudahkan peserta didik, dan peserta didik juga merasa termotivasi. Sejauh ini mereka masih tetap mengacu kepada kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan, Pak. Nah, itulah Pak. Jadi pentingnya buku Pak. Buku teks itu sangat-sangat penting Pak bagi sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Ibu pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Maksudnya mungkin seperti itu. Ya, saya pikir ada benernya juga ya, Pak ya. Ada benernya juga nih. Iya Pak. Jadi gimana nih Pak setelah Bapak sekarang bercerita nih, terus perasaan Bapak gimana nih? Nah, perasaan saya agak sudah sedikit nyaman, Pak. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, Pak. Hal tersebut membuat saya resah sehingga kepikiran terus. Bahkan sampai malam kemarin agak susah tidur juga, Pak. Karena yang saya khawatirkan dengan kejadian tersebut, Bu pengawas akan mengadu kepada Bu kepala sekolah, Pak, mengenai hal yang terjadi ketika observasi tersebut. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah selama ini selain hal tersebut, Pak? Saya takut nanti akan ada masalah di kemudian harinya, Pak. Ketika setelah menceritakan Bu pengawas kepada Bu kepala, yang saya takutkan adalah ada masalah di kemudian harinya. Oh, oke, baik. Jadi jika saya boleh menyimpulkan nih Pak, yang membuat Pak Dahlan merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Dahlan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Dahlan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Itu mungkin betul, ya Pak ya? Betul, Pak Wahyu, betul. Oh, jadi kalau menurut saya Pak, untuk masalah ini Pak Dahlan bisa merefleksi diri Pak, dan mempersiapkan diri saja jika nantinya misalnya Pak Dahlan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Dahlan dalam mengajar. Iya, Pak, sangat betul, Pak. Saya justru berniat untuk menemui Bu pengawas dan Bu kepala sekolah, Pak, agar di kemudian hari tidak ada permasalahan di kemudian hari. Oh, itu udah termasuk rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain Pak yang akan Bapak lakukan? Tidak, Pak. Setelah itu saya akan memakai buku teks sebagai salah satu sumber dari pembelajaran, dan mengenai sumber-sumber lainnya hanya sebagai referensi saja mungkin, Pak, hanya sebagai referensi agar peserta didik
merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga semakin terakomodir kebutuhan peserta didik, Pak. Keren itu Pak. Itu udah langkah-langkah penyelesaian yang sungguh sangat-sangat bagus Pak. Saya setuju dengan ide itu Pak. Ya, syukurlah Pak. Kalau misalkan Bapak setuju, saya sekarang merasa lega. Karena jujur saja, yang saya takutkan, saya salah mengambil langkah mengenai permasalahan ini. Apalagi berurusan dengan Bu pengawas dan Bu kepala sekolah. Takutnya nanti tambah melebar di kemudian harinya, Pak. Iya Pak, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Dahlan sudah merasa lega. Terus dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjaga atau menjelaskan rencana ini? Apakah ada batasannya Pak, atau deadline waktunya atau apapun itu Pak? Ya Pak, mengenai hal itu, saya secepatnya Pak akan eksekusi tetap tatap muka dengan proses kegiatan mengajar dan mengacu kepada kurikulum, kemudian mengetahui aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang dipakai oleh pengawas pembina untuk menggunakan buku paket tersebut, Pak. Oh, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan nih untuk menjalankan komitmen tersebut? Kira-kira butuh dukungan apa ini, Pak? Butuh dukungan berkomunikasi Pak dengan Bapak Ibu guru rekan sejawat Pak, sehingga kami bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Itu ide yang sangat bagus Pak. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Pak, dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman tentunya Pak. Amin. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya, baik saran-sarannya maupun masukannya. Saya akan pakai. Semoga kita nanti menjadi guru yang memberikan suri tauladan terhadap peserta didik. Amin Pak, amin. Mohon maaf Pak Wahyu, kebetulan malam hari ini saya ada kegiatan mengenai pembahasan persiapan upacara nanti hari Senin Pak. Kita akan bahas dulu beserta peserta didik konsepnya bagaimana pembagian tugas, yang pengibaran bendera, terus doa, pembaca Pancasila dan lain sebagainya Pak. Kebetulan hari Senin itu bagian kelas saya Pak. Oh, seperti itu ya. Yaudah silakan Bapak, silakan dilanjutkan kegiatannya Pak. Terima kasih Pak Wahyu atas masukan-masukannya dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dahlan. Oke, baik, Mas Ija. Sudah ya? Udah di stop ya? Dah. Langsung ke ini dulu refleksinya, nanti baru itu di stop. Langsung Mas Ja, silakan. Dari hasil observer saya, kegiatan coaching antara Pak Dani dan Pak Dahlan, ada 2 poin yang saya catat ya. Yang pertama, sebagai coach Pak Dani mendengarkan dengan rasa, sehingga coaching bisa bercerita dengan terbuka. Lalu poin yang kedua, sebagai coach Pak Dani memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Dahlan bisa memahami maksud dari pertanyaan tersebut. Itu hasil pengamatan saya sebagai observer. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Eja. Terima kasih. Selamat malam Pak Eza. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, selamat malam Pak Dani. Ada apa Pak Dani? Gini Pak, mohon maaf ya malam-malam saya ganggu waktu Bapak. Tadinya sih mau cerita, mau sharing di sekolah Pak. Cuman kebetulan kan tadi saya baru spill dikit ya Pak ya, baru ngomong dikit soal itu Pak. Ada masalah di sekolah. Tadi itu baru sebentar, sedikit aja. Jadi saya meminta waktunya Bapak malam ini untuk mendengar keluh kesah saya Pak tentang itu Pak, tentang masalah siswa yang ngerokok itu Pak. Oh iya, Pak Dani nggak apa-apa. Masalah tadi siang itu ya, saya mendengar Pak Dani sedang menghadapi tantangan dengan salah satu siswa ya, yang ketahuan merokok saat masih mengenakan seragam sekolah.
Bagaimana perasaan Pak Dhani tentang situasi itu? Ya Pak, betul Pak. Saya sih merasa prihatin dan juga sedikit marah karena ini bukan pertama kalinya. Ada beberapa siswa yang ketahuan merokok di luar sekolah saat masih memakai seragam. Saya juga sudah menegur mereka Pak, tapi tampaknya tidak ada perubahan juga Pak. Ya, saya mengerti Pak. Ini memang masalah yang serius. Apalagi jika terjadi berulang kali. Bagaimana biasanya Pak Dhani menangani situasi ini? Apa yang sudah Pak Dhani coba lakukan? Saya sih coba sudah menegurnya Pak mereka dan saya sudah pernah memanggil orang tua. Bahkan ada yang sudah saya berikan sanksi Pak. Tapi tetap saja setelah beberapa waktu mereka mengulanginya lagi. Seperti teguran atau hukuman itu tidak ada efek jerak apapun ke mereka Pak. Tidak ada efek jangka panjang untuk mereka Pak. Iya, dari yang Pak Dhani ceritakan, sepertinya sanksi yang Pak Dhani berikan belum berhasil mengubah perilaku mereka secara signifikan. Menurut Pak Dhani, apa yang membuat siswa tersebut tetap merokok meskipun sudah ditegur dan diberi hukuman? Saya rasa mereka terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. Jadi gini Pak, beberapa dari mereka memang sering nongkrong dengan anak-anak luar sekolah Pak, yang bersama teman-temannya yang lebih dewasa. Dan saya khawatir mereka merokok untuk menunjukkan bahwa mereka itu dewasa, mereka itu keren, gitu Pak. Ya, nah itu mungkin menjadi faktor penting. Apakah Pak Dhani pernah berbicara langsung dengan mereka tentang alasan mereka merokok? Lalu mungkin ada motivasi atau tekanan dan dari teman-teman mereka yang belum terungkap Pak Dhani? Saya belum pernah benar-benar mendalami alasan secara langsung. Saya hanya fokus pada teguran dan sanksi. Tapi mungkin saya perlu tahu lebih dalam tentang apa yang mendorong mereka untuk merokok, Pak. Ya, baik, itu mungkin langkah awal ya. Langkah awal yang bagus untuk mengeksplorasi lebih dalam dari pengalaman Pak Dhani sejauh ini. Apa tantangan terbesar yang Pak Dhani hadapi dalam menangani siswa yang merokok ini, Pak Dhani? Tantangan terbesarnya adalah membuat mereka sadar bahwa merokok itu salah dan bisa membahayakan mereka, apalagi dilakukan di usia sekolah. Mereka sepertinya tidak peduli dengan nasihat atau hukuman yang saya berikan, Bapak. Ya, memang sulit ya jika siswa tidak merasa ada urgensi untuk berubah. Tapi adakah peluang yang Pak Dhani lihat untuk mendekati masalah ini dengan cara yang berbeda? Mungkin ada minat atau kegiatan lain yang biasa dialihkan sehingga mereka tidak merasa perlu untuk merokok. Sebenarnya dari beberapa dari mereka yang sangat aktif Pak dalam merokok, mereka juga sangat aktif dalam kegiatan olahraga Pak. Mereka suka bermain futsal, mereka suka bermain basket, badminton, tapi ya gitu Pak, sayangnya mereka tidak menyadari bahwa merokok bisa merusak performa mereka di lapangan. Ya, betul. Tapi itu bisa menjadi peluang besar. Bagaimana jika Pak Dhani mencoba mendekati mereka dengan pendekatan yang lebih personal, mengaitkan masalah merokok ini dengan aktivitas yang lebih disukai seperti bermain futsal. Mungkin itu bisa memberikan mereka alasan yang lebih kuat untuk berhenti merokoknya, Pak. Jika Pak Dhani bisa mencoba satu pendekatan baru untuk membantu siswa ini berhenti merokok, apa yang akan Pak Dhani lakukan berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan ini, Pak Dhani? Mungkin gini Pak, mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan mereka secara lebih personal, terutama dengan mengkaitkan masalah merokok ini dengan kegiatan futsal mereka Pak. Saya akan menjelaskan bagaimana bahaya merokok bisa merusak stamina dan performa mereka di lapangan. Nah, itu ide yang bagus Pak. Bagaimana Pak Dhani akan melakukannya secara spesifik? Misalkan, kapan waktu terbaik untuk mendekati mereka, dan bagaimana Pak Dhani bisa membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri. Saya pikir saya bisa mendekati mereka saat sesi latihan.
saya akan berbicara secara persuasif, secara pribadi Pak dengan mereka setelah latihan dengan menggunakan fakta medis mungkin Pak tentang merokok dan dampaknya pada kebugaran. Saya juga bisa mengajak pelatih futsal untuk memberikan dukungan tambahan Pak. Ya, langkah yang baik. Bagaimana Pak Dani akan memantau apakah pendekatan ini berhasil? Apa indikator yang bisa Pak Dani lihat untuk memastikan mereka mulai berubah? Mungkin gini Pak, jika mereka mulai mengurangi atau berhenti merokok, saya akan tahu dari perilaku mereka di luar kelas dan saat latihan futsal. Saya juga bisa meminta umpan balik dari pelatih futsal dan orang tua tentunya saya melibatkan mereka tentang perubahan perilaku mereka di rumah. Baik Pak Dani, saya sangat senang mendengar rencana konkret yang Pak Dani buat. Saya dengan pendekatan yang lebih personal dan mengaitkan aktivitas favorit mereka, siswa ini bisa lebih memahami pentingnya berhenti merokok. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Dani diskusikan sebelum kita akhiri sesi ini, Pak Dani? Mungkin tidak Pak, saya rasa rencana ini sudah cukup jelas. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Eza, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Siap, sama-sama Pak Dani. Saya selalu ada jika Pak Dani membutuhkan dan dukungan lebih lanjut lagi. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Pak Dani merasa perlu berdiskusi lagi. Semoga berhasil dan semoga siswa tersebut bisa segera berubah, Pak Dani. Amin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Eja ya, Pak Eja dan Pak Dani ya. Ya, Pak Eja teh tadi sebagai coach ya Pak Eja ya? saya sebagai coach. Ya, di sana Pak Eja mampu yang untuk refleksi dari saya, yang pertama ada dua hal Pak Eja dan Pak Dani. Yang pertama, Pak Eja mampu untuk menggali kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan merokok terhadap siswa. Terus yang keduanya terhadap siswa, serta Pak Dani bisa lebih terbuka menceritakan hal tersebut tanpa beban sedikit pun. Terus yang keduanya, sebagai coach Pak Eja merasa lebih memiliki mengenai prinsip kemitraan ataupun budaya positif yang dilakukan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, sehingga Pak Dani bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan budaya positif lebih secara terbuka. Itu saja mungkin refleksi dari saya antara Pak Eja dan Pak Dani. Terima kasih Pak Eja dan Pak Dani. Terima kasih Pak Dahlan atas masukannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Eja? Sehat Pak Eja?